Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus melingkupi kita semua. Kiranya kasih karunia terus ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi ini saya ingin membagikan sebagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara singkat Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Rasul Paulus mengingatkan kepada di jemaat di Roma untuk dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi salah satu cara untuk menguasai diri adalah dengan kita tidak memikirkan hal-hal yang di luar patut kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, saudara dan saya terkadang mempertanyakan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan akan mengeluarkan situasi diri kita dari situasi yang buruk seperti ini. Kadang hal-hal yang demikian, cara-cara kita berpikir cara Tuhan, justru kita terjebak untuk kita tidak menguasai diri kita. Nah, secara singkat begini Bapak Ibu Saudara, ilustrasinya adalah ketika Petrus disuruh menebarkan jala ke tengah. Bapak Ibu Saudara ingat, Petrus pada waktu itu belum mendapatkan ikan sedikit pun. Yesus datang dan menyuruhnya untuk menebarkan jala di tengah. Nah, kalau pada waktu itu Petrus mempertanyakan kapasitas Yesus, kamu siapa? Kamu cuma tukang kayu, saya nelayan, saya dari pagi sudah di sini, setiap hari saya ke sini, saya tahu posisi ikan di mana. Nah, kalau pada waktu itu Petrus berpikir demikian, berpikir dulu, mempertanyakan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu itu Petrus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia tebarkan, dia mendapatkan banyak ikan. Nah, demikian dengan hidup kita saat ini. Terkadang kita ketika Tuhan menyuruh kita begini, tapi kita mikir dulu, nanti bagaimana Tuhan? Nanti bagaimana? Atau ketika kita mau kasih persembahan, kasih persepuluhan, kita berpikir dulu, nanti cara Tuhan mengembalikannya berapa? Nanti cara Tuhan mengembalikannya dengan bagaimana caranya? Apalagi dengan situasi pandemi begini, apa iya bisa saya kasih persembahan atau persepuluhan sekian juta? Dengan situasi pandemi seperti ini, Tuhan bisa mengembalikannya berkali lipat. Nah, cara-cara yang seperti itu, cara-cara berpikir yang seperti itu yang terkadang menjebak kita tidak sedang menguasai iman kita terhadap Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Atau mungkin saat ini kita sedang kesulitan ekonomi. Ya, semua orang saat ini sedang mengalaminya. Ya, kita boleh bergumul boleh, tapi kadang kita terlalu jauh berpikir bagaimana nanti Tuhan akan mengeluarkan kita dari situasi yang seperti ini. Caranya gimana sih? Orang di luar sana aja nyari kerja susah, nyari pendapatan susah, bagaimana? Nah, terkadang pikiran-pikiran yang demikian yang justru membuat kita terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau kita tidak memikirkan hal yang seperti itu, ya kita tinggal jalani saja, kita tinggal percaya, kita tinggal berserah. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, kita tinggal berserah kepada Tuhan. Tuhan punya 1001 cara yang sedang kita tidak pikirkan. Kalau Tuhan, kalau kita memikirkan cara A, Tuhan sudah punya B sampai Z. Kalau kita punya jalan ke kanan, ternyata jalan Tuhan itu terjun jurang dulu, naik ke atas, lurus. Memang caranya tidak sedang kita pikirkan, di luar hal yang istilahnya sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Tapi kadang kita memaksa cara Tuhan itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi hal-hal yang demikian, cara-cara pikir kita yang terkadang menjebak kita untuk kita tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, kalau kita tidak terlalu memikirkan banyak hal, kita hanya tinggal percaya saja. Saya percaya, yakin bahwa kita akan menemukan caranya Tuhan.
Makanya kita sebagai manusia tidak boleh berpikir, boleh sekali. Kita memang harus berpikir dan berhikmat ya. Setiap pagi kita harus minta hikmat dari Tuhan. Nah, jadi kita berhikmat, berpikir yang baik terhadap Tuhan. Tuhan tidak benci sama kita. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia yang gagal. Tapi justru cara pikir kita yang menggagalkan diri kita. Belum melakukan apa-apa, kita sudah menilai diri kita gagal. Atau justru karena situasi yang sedang kita alami saat ini, kita belum melakukan apa-apa, tapi kita sudah menilai, saya manusia gagal, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, hal-hal yang demikianlah yang sebenarnya harus kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan paksa otak kita ya, yang ukurannya nggak lebih dari seukuran bakpao ini untuk kita berpikir teori konspirasi, teori-teori yang memberatkan hidup kita. Cukup kita menjalani hari-hari kita bersama Tuhan, bersyukur, kita melakukan bagiannya kita mengerjakan apa yang memang patut kita kerjakan, memang sudah menjadi bagiannya kita. Yang menjadi bagiannya Tuhan, biarlah Tuhan yang kerjakan. Bagaimana cara Tuhan membalas setiap kebaikan kita, bagaimana Tuhan nantinya mengeluarkan kita dari situasi tersulit, bagaimana nantinya Tuhan akan menemukan jodoh saya, bagaimana Tuhan akan membuat berhasil pekerjaan saya. Yang penting adalah saat ini kita sudah mengerjakan bagiannya kita. Lalu apakah kita tidak boleh berpikir? Oh, sangat harus berpikir, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin kita berpikir adalah berpikir yang bagaimana? Kita mau lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi apa yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ingat, Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah semua itu. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi hal-hal yang benar, hal-hal yang mendatangkan kebajikan dalam kehidupan kita, itu perlu kita pikirkan. Jadi kalau hal-hal yang membuat pengaruh negatif dalam kehidupan kita, itu nggak perlu kita pikirkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya membuang-buang waktu kita ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, mulailah saat ini kita berpikir yang baik dalam kehidupan kita, berpikir yang mendatangkan kebenaran, berpikir yang mendatangkan kebajikan dalam kehidupan kita. Jadi kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita semua. Saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, terlebih khususnya untuk saya pribadi, bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah jahat. Cara pikir kita lah yang jahat kepada Tuhan. Cara kita yang mengkerdirkan cara Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Cara kita yang terlalu memaksa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kita terus yakin dan percaya Tuhan selalu punya cara yang baik dalam kehidupan kita. Mulailah kita berpikir yang baik terhadap Tuhan. Mulailah kita terus berpikir yang baik terhadap diri kita dan terhadap orang-orang di sekitar kita. Selebihnya biarlah cara Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu berburuk sangka lagi terhadap apa yang kita alami saat ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita semuanya, boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara.